Pada zaman dahulu kala, di Riau hiduplah sepasang suami istri yang kurang mampu. Sang istri sangat rajin, sementara sang suami yang sangat malas. Dia hanya tidur dan tidur sehari-harinya. Dia tidak mau membantu istrinya untuk mencari nafkah. "Ayah, apakah kau tak kasihan padaku? Aku mengurus semua pekerjaan rumah, sedangkan kau hanya tidur." Ya memang seharusnya pekerjaan seorang istri yang mengurus rumah. "Apakah kau juga tidak kasihan padaku? Aku yang mencari nafkah. Bukankah itu seharusnya menjadi kewajibanmu?" Sang suami pun tidak menghiraukan perkataan sang istri. Dia malah pergi untuk tidur. "Ya Tuhan, sadarkanlah suamiku agar dia mau membantuku dalam mencari nafkah. Jadikanlah dia suami yang rajin, yang tidak bermalas-malasan, dan mau membantuku dalam mencari nafkah." Suatu malam, sang suami bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang kakek tua yang datang kepadanya. Dia mengatakan kepada suami itu untuk membawa sampan dan pergi ke sungai. "Pergilah ke tengah sungai dan tunggu sampai seutas tali muncul dari sungai. Ambil tali itu perlahan-lahan, dan kemudian kau akan menemukan rantai emas. Engkau boleh memotong dan mengambilnya, tetapi jangan mengambil rantai itu terlalu banyak." Pada keesokan harinya, sang suami mengambil sampan lalu dia pergi ke sungai. Dia ingin melaksanakan nasihat dari kakek tua yang mendatanginya dari mimpi semalam. Dia begitu terkejut melihat suaminya sibuk menyiapkan sampan. "Mau kemana kamu?" Aku ingin pergi memancing, sayang. Sampai nanti. Setelah sang suami tiba di sungai, ia mendayung sampannya hingga ke tengah sungai. Dia kemudian memandang sekeliling permukaan air dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, benarlah ada seutas tali muncul dari sungai. Kakek tua itu benar. Dia kemudian menarik perlahan-lahan tali itu. Dan pada ujung tali, ia melihat rantai emas. Rantai itu berkilauan dan bercahaya. Wah, ini benar-benar terbuat dari emas. Aku kaya! Aku kaya! Dia terus dan terus menarik rantai itu. Dia lupa nasihat kakek tua itu yang berkata jangan mengambil rantai itu terlalu banyak. Sang suami itu menjadi serakah. Dia ingin mengambil rantai emas itu sebanyak mungkin. Ingatlah nasihat orang tua dalam mimpimu. Potonglah pendek rantai emas itu. Ah, tahu apa kamu burung? Pelan tapi pasti. Sampainya penuh dengan rantai emas. Begitu penuhnya, sampan pun akhirnya tidak dapat menahan berat lagi. Tidak! Sampan pun mulai tenggelam. Dan rantai emas itu pun ikut tenggelam ke dasar sungai dan menimbulkan gelombang yang besar di sungai. Gelombang itu pun hampir menelan sang suami tersebut. Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong! Dia begitu panik. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri ke tepi sungai. Sang suami bersyukur masih selamat dari kejadian itu. Dia pun pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Kenapa kau basah kuyup seperti itu? Apa yang terjadi? Wajahmu juga tampak pucat. Sang suami pun tak menghiraukan perkataan sang istri. Dia langsung pergi beristirahat. Keesokan harinya, sang suami kembali lagi ke tempat kejadian kemarin. Ia berharap menemukan sesuatu di sana. Namun, dia tidak menemukan hal yang sama dengan hari yang kemarin. Begitulah nasib sang suami tersebut. Ia hanya bisa menyesali ketamakannya. Andai saja saat itu aku tak mengabaikan perkataan burung itu. Pasti, sudahlah. Mata air sungai itu sekarang pun dapat kita lihat dari hilir desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan, Riau. Demikian cerita rakyat yang berjudul Rantai Emas dari Dasar Sungai. Dari daerah Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas
adalah sifat serakah dapat membuat seseorang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah didapatkan, sehingga dapat mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri ataupun orang lain. Mulai.